Ferrari sedang mengalami tekanan. Faktanya, Johan Elkann dan Benedetto Vigna telah tiba di Maranello. Memang, saat ini ada diskusi yang sedang berlangsung tentang masa depan tim Ferrari. Dalam video hari ini, kita akan melihat bersama apa yang dibicarakan dalam pertemuan ini. Apa keputusan Nicolas Todt, yang merupakan manajer Leclerc, tentang masa depan pembalap asal Monaco ini. Kita harus membicarakan, tentu saja, masalah rem Lewis Hamilton, karena ada beberapa laporan tentang hal ini. Mari kita lihat juga pernyataan dari berbagai tokoh, termasuk Jenson Button, yang telah berbicara tentang masa depan pembalap Inggris itu. Akhirnya, kita harus melihat opsi Oscar Piastri di Ferrari di masa depan, dan kita juga membicarakan kemungkinan kembalinya Grand Prix baru yang juga bersejarah jika kita mau dalam sirkus. Sebelum memulai, saya harap tinggalkan like sebagai dukungan, dan sekarang kita lihat semuanya secara rinci. Setelah akhir pekan yang mengecewakan, dua tokoh penting dari Ferrari akan memasuki gerbang manajemen olahraga, yaitu Benedetto Vigna dan John Elkann. Ini bukan kunjungan basa-basi. Tujuan resmi adalah presentasi rencana strategis baru hingga 2030. Tetapi bagi mereka yang hidup dengan Formula 1, jelas bahwa di balik pintu ini juga akan dibicarakan masalah mendesak dan masa depan tim. Pada 9 Oktober, Ferrari akan menunjukkan kepada para investor visinya untuk jangka panjang. Rencana keuangan, model yang akan datang, dan terutama supercar listrik pertama yang baru akan kita lihat pada 2026. Tetapi bagi para penggemar, masalah sebenarnya adalah hal lain. Kuda jingkrak di Formula 1 tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan perasaannya adalah bahwa seiring dengan tantangan bagi para pemegang saham, akan ada konfrontasi internal yang berat antara para pemimpin dan Frederick Vasseur. Tapi kenapa pertemuan ini begitu krusial? Ferrari memulai dengan harapan besar untuk tahun 2025, tetapi hasilnya tidak muncul. Masalah teknis yang berulang, pilihan strategis yang dapat diperdebatkan, dan tim yang tampaknya tidak memiliki arah yang jelas menuju 2026, tahun revolusi peraturan baru. Vigna dan Elkann bukan dua penonton. Ketika CEO dan presiden tiba bersama di Maranello, itu berarti diperlukan pemeriksaan mendalam. Paddock berbisik bahwa akan ada konfrontasi langsung antara Vasseur dan atasan. Ini bukan hanya soal kinerja, ini tentang organisasi internal, orang-orang kunci yang mungkin pergi dan frustrasi yang berkembang di antara para pembalap dan teknisi. Risikonya adalah musim transisi lain yang tidak dapat ditanggung oleh Ferrari. Ada 3 masalah utama yang bisa meledak. Arah teknis yang tidak jelas, dengan perubahan peraturan yang sudah dekat. Tim merah tidak boleh salah dalam membuat mobil balap 2026. Beberapa departemen meminta lebih banyak kebebasan, yang lain meminta lebih banyak koordinasi. Diperlukan keputusan segera. Poin kedua adalah manajemen pembalap. Leclerc ingin menang dan tidak menyembunyikan ketidaksabarannya. Hamilton sedang mencari stabilitas dalam tim yang tampaknya terus berubah. Dan yang ketiga adalah pasar insinyur. Beberapa insinyur mempertimbangkan untuk hengkang. McLaren dan Red Bull mengincar bakat di Maranello, dan kepergian mereka akan sangat merugikan saat ini. Jadi, apa yang kita harapkan setelah pertemuan internal ini di Ferrari? Kita tidak tahu apakah akan ada pengumuman publik, tetapi dampaknya di dalam akan besar. Pesan yang jelas bisa datang dalam beberapa minggu ke depan. Konfirmasi penuh untuk Vasseur, atau tanda-tanda pertama perubahan dalam struktur teknis. Kami tahu bahwa kepala tim Prancis tersebut telah diperbarui musim panas ini. Para penggemar mengharapkan sikap tegas karena tekanannya sangat tinggi. Tahun 2026 sudah di depan mata, dan Ferrari tidak bisa memasuki era baru Formula 1 dengan terlambat, seperti yang sudah terjadi di masa lalu. Karena itu, kedatangan Vigna dan Elkann bukan hanya acara kelembagaan, tetapi momen kebenaran. Dan kita harus membicarakan poin kedua yang akan dibahas dalam pertemuan internal di Maranello, yaitu manajemen pembalap, karena kita tahu Nicolas Todt sedang berhubungan dengan tim lain. Mari kita lihat secara rinci apa yang sedang terjadi. Di balik setiap pembalap hebat, selalu ada seorang manajer yang mengatur segalanya. Dan dalam kasus Charles Leclerc, nama itu adalah Nicolas Todt. Dialah yang pada tahun 2009 menemukan seorang anak muda dari Monaco yang menang di kart Prancis dan memutuskan untuk bertaruh padanya. Dialah yang membawanya dari Formula 3 ke Ferrari, dan dialah yang hari ini, setelah bertahun-tahun menunggu, mengungkapkan dengan lantang apa yang telah dipikirkan banyak penggemar sejak lama. Charles adalah salah satu yang terbaik dari generasinya, tetapi membutuhkan mobil yang bisa menang. Kata-kata sederhana, namun sangat berat, disampaikan dalam wawancara dengan Singapore Straits Times, tepat selama akhir pekan balapan. Todt tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Kami memiliki mobil yang bagus, tetapi tidak cukup untuk memenangkan gelar. Kami berharap Ferrari bisa memberikan Charles apa yang pantas ia dapatkan mulai tahun depan dengan aturan baru. Dan ini adalah sinyal bagi Paddock dan Ferrari. Pernyataan ini bukan hanya luapan emosi, tetapi pesan yang jelas ke Maranello. Setelah musim yang penuh janji dan kesempatan yang terlewatkan, Leclerc tidak bisa menunggu selamanya. Dia datang sebagai anak ajaib, menjadi simbol Ferrari. Tetapi gelar dunia tetap jauh dari jangkauan. Dan sekarang waktu semakin sempit. Charles sudah memiliki pengalaman penting. Dia bukan lagi pemuda penuh harapan. Dan di sini Todt mengatakannya dengan jelas, diperlukan mobil yang terbaik. Dan bukan kebetulan bahwa kita berbicara tentang tahun 2026, tahun di mana peraturan akan berubah, di mana Ferrari tidak bisa mengalami kegagalan teknis lagi.
Poin lain yang memicu radar adalah rumor tentang kemungkinan minat dari tim lain terhadap Leclerc. Nama-nama seperti Mercedes dan Aston Martin kembali secara berkala. Todd tidak mengonfirmasi atau membantah. Ia lebih memilih tetap diam, tapi keheningan itu terasa berat. Karena jika Ferrari tidak bisa membangun mobil balap untuk kejuaraan dunia, jelas Charles bisa mencari pilihan lain, terutama untuk pasar pembalap 2027 yang diprediksi akan sangat panas. Ada banyak kontrak yang akan berakhir, dan beberapa tim teratas siap untuk berubah. Bagi Leclerc, hubungannya dengan Ferrari sangat kuat secara emosional, tetapi Formula 1 tidak memberi ampun. Dan manajernya tahu betul, meninggalkan pesan tanpa menimbulkan perpecahan publik, tetapi makna tersiratnya sangat jelas. Entah menang atau masa depan belum ditentukan. Jadi, dalam keputusan internal di Maranello, mereka juga harus mempertimbangkan masa depan Leclerc yang tidak pasti. Tidak pasti dengan sengaja, karena Charles ingin memiliki mobil terbaik untuk mencoba memenangkan gelar. Kita tahu cintanya pada Ferrari sangat besar, dan dia telah membuktikannya berkali-kali. Tetapi sekarang kita membutuhkan jawaban. Kami ingin melihat fakta, bukan hanya kata-kata indah di awal tahun. Mari kita lihat berdasarkan data. Masalah yang dihadapi Ferrari SF25 di Singapura. Apa hasil analisis remnya? Bukan kesalahan Brembo. Masalah pendinginan Ferrari adalah cara Ferrari mengelola pendinginan. Kita telah melihatnya dengan jelas sejak putaran pertama. Garasi Ferrari memerintahkan pembalapnya untuk melakukan lift and coast, yaitu mengangkat kaki dari gas sebelum pengereman untuk mengurangi panas dan konsumsi. Ini adalah strategi yang digunakan oleh semua orang, tetapi Marina Bay menjadi penderitaan yang konstan bagi Leclerc dan Hamilton. Ketika di akhir balapan Lewis Hamilton mencoba menyerang Andrea Kimi Antonelli, suhu rem melonjak tinggi. Pembalap Inggris itu harus melambat dan hanya sedikit di depan Fernando Alonso. Bencana yang menyebabkan Ferrari kehilangan poin penting dalam kategori konstruktor. Tapi kenapa hanya Ferrari yang mengalami masalah ini? Remnya sama untuk semua. Ada kaliper Brembo yang sama yang digunakan Red Bull, jadi bukan itu cacatnya. Perbedaannya ada pada desain saluran udara dan sistem pendinginan internal. Di track ada tim yang terus-menerus mengubah saluran udara rem untuk menyesuaikan dengan kondisi. Sebaliknya, Ferrari hampir selalu mempertahankan konfigurasi yang sama. Alasannya, setiap kali Anda memperlebar saluran udara, Anda membiarkan lebih banyak udara segar masuk, Anda kehilangan beban aerodinamis dan menurunkan efisiensi. Ini adalah selimut pendek. Anda bisa menjaga mobil balap yang efisien secara aerodinamis, tetapi berisiko mengalami panas berlebih atau membuka semuanya dan kehilangan performa. Saat ini Ferrari tampaknya belum menemukan kompromi yang kompetitif. Dan apa artinya ini untuk masa depan? Jika Ferrari SF25 terus memiliki pendinginan yang kaku, masalahnya akan muncul kembali di semua sirkuit panas dan stop and go seperti Singapura, juga Meksiko dan Abu Dhabi. Dan ini mengkhawatirkan menjelang 2026, ketika aturan akan berubah, tetapi dasar aerodinamika dan konsep pendinginan akan tetap penting. Diperlukan solusi segera, saluran udara variabel baru, saluran internal yang lebih canggih, mungkin mengorbankan sedikit beban agar pembalap tidak dipaksa mengemudi dengan rem tangan. Dan kita juga melihat Leclerc yang tidak bisa lagi menangani lift and coast ini di Singapura yang berlanjut. Dan para pembalap Ferrari menderita sejak awal balapan dibandingkan dengan lawan yang bisa mengatur pengereman sesuka mereka. Karena di Singapura lawan memiliki saluran udara yang lebih besar dibandingkan Ferrari yang memiliki saluran udara rem yang lebih kecil. Mari kita lihat detail teknis ini karena sangat penting. Charles Leclerc meledak melalui radio dan berkata, "Jangan mengeluh, demi Tuhan, kami selalu melakukan lift and coast 200 meter. Sebuah luapan yang menceritakan lebih dari 1000 analisis. Ferrari SF25 dipaksa untuk melakukan lift and coast ekstrim setiap putaran. Tetapi kita harus memulai dari konsep yang sederhana, namun penting. Ferrari tidak bisa menghasilkan cukup beban aerodinamis tanpa mengorbankan aspek lain dari mobil. Biasanya untuk meningkatkan cengkeraman Anda bisa menurunkan mobil balap dan menempelkannya ke aspal. Tetapi kita tahu bahwa Ferrari tidak bisa terlalu rendah dengan lantai. Risikonya adalah menghabiskan plank di bawah sasis dan karenanya menghadapi diskualifikasi teknis. Seperti yang sudah terjadi di China. Jika Anda tidak dapat menurunkan mobil balap, di mana Anda bisa mencari beban lain. Dan disinilah kompromi fatal masuk ke dalam permainan. Mengurangi saluran udara rem agar lebih aerodinamis dan bersih. Jadi Anda mendapatkan beberapa poin efisiensi, tetapi menghilangkan napas dari sistem pengereman. Kita bisa bilang perbandingannya seperti berlari 100 meter dengan rem tangan tertarik. Bukan hanya masalah-masalah mengemudi. Perubahan referensi pengereman yang terus-menerus juga membingungkan pembalap, juga membingungkan keseimbangan mobil balap. Anda tidak tahu apakah akan memindahkan keseimbangan rem ke depan atau ke belakang, dan memaksa Anda untuk lebih memikirkan melindungi mobil daripada berjuang dengan lawan. Tingkatnya, di Ferrari mereka tahu apa masalahnya, tetapi mereka tidak menemukan solusi konkret. Ada sesuatu yang tidak beres, dengan informasi yang sampai ke Maranello dari track. Jadi, baik menemukan kompromi aerodinamis yang berbeda, saluran udara baru yang lebih cerdas, solusi inovatif di terowongan angin, atau tim akan tetap terjebak dalam manajemen yang sama yang melelahkan bahkan tahun depan. Dan pertanyaan sebenarnya adalah,
Apakah saat ini Hamilton akan melanjutkan di Formula 1 dan di Ferrari bahkan setelah 2026? Atau apakah 2026 akan menjadi tahun terakhirnya? Mari kita coba menjawab pertanyaan ini dengan melihat apa yang dikatakan mantan rekan Lewis Hamilton. Memang Jenson Button, mantan rekan setim dan juara dunia, telah menjelaskannya dengan jelas. Dengan peraturan baru tahun 2026, kita akan melihat Hamilton yang sebenarnya. Entah dia akan berada di puncaknya atau dia akan siap untuk mengatakan cukup. Dan itu adalah peringatan yang berat. Peraturan baru mengubah segalanya. Mesin aerodinamika filosofi mobil. Ini adalah panggilan terakhir untuk Ferrari dan juga panggilan terakhir untuk Lewis Hamilton untuk mencoba mendapatkan mobil yang menang dalam siklus yang sejauh ini negatif. Di balik layar ada detail penting. Kesepakatan antara Hamilton dan Ferrari memang untuk beberapa tahun yang disebut kontrak multi-years, tetapi dengan klausul kunci. Tahun ketiga, tahun 2027, hanya tergantung pada dia. Jika Hamilton ingin tetap tinggal, dia tetap tinggal. Jika dia ingin pergi, Ferrari tidak bisa menghalanginya. Ini berarti bahwa tahun 2026 akan menjadi ujian besar. Jika Ferrari dengan peraturan baru tidak kompetitif, Lewis Hamilton akan memiliki kekuatan untuk pergi. Apakah itu pensiun atau petualangan baru? Jadi, apa yang diharapkan sekarang? Dia sendiri yang mengatakannya. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim baru dan tim insinyur terpercaya yang dimilikinya di Mercedes. Tapi waktu juga adalah kata yang tidak ingin lagi didengar oleh penggemar Ferrari. Jendela untuk menang semakin menyempit dan Lewis Hamilton berusia 40 tahun. Jika Ferrari mengambil langkah maju dengan mobil 2026, gelar ke-8 masih mungkin terjadi. Namun jika itu menjadi tahun manajemen dan kekecewaan lainnya, kita mungkin akan melihat perpisahan yang menggemparkan. Dan ada juga adegan yang sangat menyenangkan antara Lewis Hamilton dan Fernando Alonso selama Grand Prix Singapura. Sebenarnya, semuanya dimulai dari situasi yang surreal. Hamilton mengalami krisis dengan rem Ferrari-nya dan mengumpulkan batas trek putaran demi putaran, sementara Alonso mencoba menyalipnya dengan Aston Martin-nya. Akhirnya, pembalap Spanyol itu meledak di radio dengan kalimat yang lebih viral dari seluruh akhir pekan. Saya tidak bisa mempercayainya. Apakah aman berlari tanpa rem? 5 detik minimal. Pesannya sangat jelas. Alonso menganggap bahwa Ferrari milik Hamilton berbahaya dan bahwa penalti yang kemudian diberikan terlalu ringan. Setelah balapan, FIA memeriksa kasus tersebut. Hamilton mengakui bahwa ia telah beberapa kali melampaui batas lintasan saat mencoba mengelola rem yang sudah mendekati batas, tetapi para pengawas menjelaskan bahwa ini tidak termasuk dalam pengecualian force majeure. Hasil, mereka memberikan penalti 5 detik kepada Lewis Hamilton dan dia turun ke posisi ke-8, sementara Alonso naik ke posisi ke-7. Yang lucu adalah Hamilton tidak menjawab dalam konferensi pers, tetapi di media sosial. Sebenarnya, saya memasang video ini di mana frasa saya tidak percaya ini terus diulang, yang merupakan referensi jelas terhadap ledakan radio Fernando Alonso, dengan tulisan juga 18 tahun, yang mengacu pada fakta bahwa sudah 18 tahun Alonso mengeluh tentang Lewis Hamilton. Bagi yang telah mengikuti Formula 1 selama bertahun-tahun, ini bukanlah persaingan biasa. Hamilton dan Alonso berbagi sejarah panjang yang penuh dengan percikan. Mereka adalah rekan satu tim pada tahun 2007 di McLaren, musim yang meledak di antara Spygate dan ketegangan internal yang membuat Alonso pergi setelah hanya 1 tahun. Akhir-akhir ini, hubungan mereka mendingin hampir normal. Ada saling menghormati, beberapa lelucon ironis, tetapi tidak ada perang. Namun, Singapura telah menyalakan kembali api lama. Dua juara yang bangga, keduanya masih kompetitif yang tidak ingin menyerah bahkan 1 sentimeter pun. Dan di satu sisi, Alonso selalu siap untuk menyoroti dugaan favoritisme atau kecerobohan dari FIA. Di sisi lain, Hamilton, meskipun mengalami kesulitan dengan Ferrari, lebih suka merespons dengan ironi. Dan bukan dengan polemik langsung, tetapi jelas bahwa di bawah permukaan masih ada persaingan dan keinginan untuk menunjukkan siapa yang terkuat, bahkan pada usia 40 tahun. Episode ini menarik perhatian lebih lanjut pada akhir musim dan terutama pada tahun 2026, di mana keduanya bisa bertarung dengan mobil dan peraturan baru. Dan memang, kami juga mendengar Alonso mengatakan, apakah aman mengemudi tanpa rem? Radio tim yang jelas-jelas merujuk pada FIA yang seharusnya memberikan penalti kepada Lewis Hamilton yang kemudian dihukum, tetapi dia mengharapkan penalti yang lebih besar untuk juara Inggris itu. Tapi hati-hati, jika Lewis Hamilton atau Charles Leclerc harus meninggalkan Ferrari, mungkin akan ada kemungkinan melihat Oscar Piastri dalam warna merah. Mari kita lihat alasannya. Paddock tidak pernah tidur dan setelah Singapura, hanya diperlukan percikan untuk memicu rumor baru. Oscar Piastri di Ferrari pada 2027. Sebuah kabar yang datang dari Australia dipicu oleh ketidakpuasan setelah kontak dengan Lando Norris dan beberapa insiden permainan tim yang tidak disukai oleh pembalap muda Australia itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah masuk akal? Mengapa Piastri harus berpikir untuk meninggalkan McLaren tepat saat ini ketika dia sedang memenangkan segalanya? Kasus ini muncul beberapa minggu lalu di Monza. McLaren memerintahkan Norris untuk membiarkan Piastri lewat setelah pit stop yang lambat dan di Singapura. Ketika situasi berbalik, bantuan tidak diberikan kembali. Norris memaksa menyalip secara agresif di tikungan 3. Piastri memprotes melalui radio. Ini tidak adil. Maaf, tapi ini tidak adil. Dari situ berkembang teori bahwa Norris adalah kesayangan Woking, pembalap yang benar-benar diandalkan tim untuk masa depan. Jadi, rumor tentang Ferrari itu nyata atau fantasi? Menurut surat kabar Swiss Blick, Piastri telah mengincar Ferrari untuk tahun 2027 melihat ketidakpastian dua pembalap utama.
Hamilton mungkin akan pensiun. Leclerc tetap, tetapi tidak terikat seumur hidup. Tapi inilah kebenarannya. Piastri telah menandatangani kontrak dengan McLaren hingga tahun 2028 dan saat ini memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 22 poin atas Norris. Tim sudah menjadi juara konstruktor dengan 6 balapan tersisa. Dari sudut pandang olahraga, tidak ada alasan logis untuk memikirkan keluarnya secara langsung. Desas-desus ini lebih merupakan hasil dari ketegangan pasca balapan daripada pergerakan pasar yang sebenarnya. Kontrak Piastri mungkin memiliki klausul terkait daya saing, aktivitas masa depan. Jika McLaren jatuh dengan peraturan baru 2026, maka saat itulah pembalap bisa mencari-cari. Tapi sampai hari ini itu hanya khayalan belaka. Formula 1 akan memasuki era baru. Perubahan besar-besaran, mesin yang benar-benar berbeda, hierarki yang perlu ditulis ulang. Hari ini McLaren berada di puncak, tetapi tidak ada yang bisa menjamin akan tetap seperti itu dalam 2 tahun. Dan disitulah kata ajaib masuk. Setiap pembalap papan atas membutuhkan rencana B. Ini tidak berarti Piastri benar-benar ingin pergi. Tetapi dia dan rombongannya tetap waspada. Seperti yang dilakukan semua juara, terutama Verstappen dan Hamilton. Pada tahun 2027 pasar bisa menjadi gila. Dan masalah dasarnya adalah aturan papaya. Karena McLaren menciptakan masalah dan kekacauan sendiri di dalam tim dengan rivalitas yang lebih banyak berasal dari McLaren daripada dari para pembalap. Norris dan Piastri akur hingga Monza. Kemudian di Monza sesuatu berubah karena McLaren lebih memihak Norris dalam situasi itu. Padahal tidak ada alasan untuk lebih memihak Norris karena meskipun ada pertukaran posisi untuk pit stop yang lambat, poin untuk konstruktor, jika kedua pembalap tiba berdekatan, akan sama bagi tim. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan pertukaran posisi. Jika kamu memaksakannya dalam kasus itu, kamu menciptakan presiden dan itulah yang terjadi di Singapura ketika Piastri dengan tepat ingin melakukan pertukaran posisi melihat apa yang terjadi di Monza. Singkatnya, aturan dasarnya adalah siapa yang di depan memiliki prioritas. Yang lain harus menyesuaikan. Pendekatan yang dirancang untuk menghindari drama internal dan melindungi gelar pembalap pada tahun 2024 kebijakan ini masuk akal. Aturan papaya bekerja dengan dua pembalap muda yang sangat kuat, tetapi masih dalam tahap pertumbuhan. Tidak ada risiko nyata dari pertikaian internal, tetapi pada tahun 2025 situasinya berubah. Piastri dan Norris sama-sama menjadi penantang gelar pembalap dan tidak ada dari keduanya yang ingin menjadi pendukung bagi yang lain. Mengapa strategi aturan papaya ini menjadi bumerang? Dalam Formula 1, kamu bisa mencoba untuk seimbang. Tetapi ketika kamu memiliki 2 pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia, kesetaraan mutlak adalah ilusi. Setiap perintah dari tim balap menjadi senjata politik. Setiap pilihan strategi dibaca sebagai sebuah favoritisme. Dan terutama kamu tidak bisa meminta 2 juara untuk tidak egois. Formula 1 lahir dari tantangan antar individu, dari keinginan untuk menjadi nomor 1. Membiarkan mereka balapan tidak berarti mengatakan lakukan sesuka kalian, tetapi menetapkan beberapa aturan yang jelas, dan kemudian membiarkan para pembalap memperebutkan kemenangan di trek tanpa permainan tim yang dipaksakan. Mercedes telah melakukannya selama bertahun-tahun dengan Hamilton dan Rosberg, dengan semua risiko yang kita ketahui, tetapi juga dengan kesuksesan besar. Jadi, apa yang diharapkan sekarang? Setelah Singapura, selimutnya sudah terangkat, sarung tangannya sudah terbang, dan akan mustahil untuk memakainya kembali. Norris dan Piastri akan tiba di balapan terakhir dengan luka segar dan kesadaran bahwa tim tidak bisa melindungi keduanya. McLaren sudah memenangkan kejuaraan konstruktor, tetapi berisiko kehilangan ketenangan internal dan terutama menghancurkan moral pembalap utamanya untuk masa depan. Piastri terikat hingga 2028, tetapi lingkungan yang dianggap tidak seimbang dapat berdampak pada musim mendatang. Tetapi kita juga harus berbicara tentang masa depan Formula 1 dan kemungkinan kembalinya Grand Prix di Korea Selatan. Mari kita lihat siapa yang mengusulkan dan mengapa. Formula 1 sedang mengalami era ekspansi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi bagi Toto Wolff, masih ada bagian penting yang hilang, yaitu Korea Selatan. Ya, tepatnya Yeongam, di mana balapan berlangsung dari 2010 hingga 2013 dengan kemenangan Alonso dan Vettel sebelum GP menghilang dari kalender karena masalah ekonomi dan organisasi. Hari ini, Kepala Tim Mercedes menyampaikan pesan yang jelas, saatnya kembali ke Korea. Kenapa? Toto Wolff menjelaskan bahwa Asia Timur adalah pasar besar tetapi terabaikan, dan Formula 1 tidak bisa lagi mengabaikannya. Demografi kami yang tumbuh paling cepat adalah wanita muda berusia antara 15 dan 24 tahun yang sangat aktif di media sosial. Dan Korea adalah negara yang sangat terhubung. Akan sangat fantastis untuk menunjukkan bagaimana Formula 1 telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah pernyataan Toto Wolff dan bukan hanya pemasaran. Ini tentang strategi global dan juga bakat olahraga motor hidup dari pahlawan lokal. Di Jerman, efek Schumacher telah menginspirasi generasi pembalap. Di Asia, hanya ada Tsunoda dan Albon yang mewakili jutaan penggemar. Untuk tumbuh, diperlukan titik acuan dan balapan rumah. Selain itu, kalender bisa membantu. Karena Formula 1 sudah bereksperimen dengan rotasi GP. Lihat Belgia dari tahun 2027 dan Toto Wolff menyarankan bahwa acara 2 tahunan bisa membebaskan ruang untuk mengembalikan Korea. Reorganisasi blok benua, seperti Jepang yang dipindahkan dari Oktober ke April, juga bisa membuka jendela logistik untuk kembali ke Yeongam atau sirkuit Korea baru. Dan itu bukan hanya teori.
Mercedes telah mengambil langkah konkret dengan mega event Pitches Run Universe 2025 di IMG Speedway di Yoghin, di mana Valtteri Bottas akan berputar dengan W13 di depan ribuan penggemar. Ini adalah tes untuk memahami potensi penonton. Di balik proposal ini ada sebuah visi, menyeimbangkan kejuaraan dunia dengan lebih baik. Hari ini Amerika memiliki 3 Grand Prix di Amerika Serikat, ditambah Meksiko dan Brasil. Eropa bertahan dengan Grand Prix bersejarahnya. Timur Tengah tumbuh dengan pesat. Asia, kecuali Jepang dan GP Tiongkok yang tidak stabil kosong. Menurut Toto Wolff, tidak masuk akal membiarkan area yang hidup dengan teknologi, e-sport, dan budaya pop ini tidak terjamah yang sudah mendorong kesuksesan Formula 1 di kalangan muda. Beritahu saya pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video. Dari diskusi internal di Ferrari, kemungkinan Leclerc meninggalkan Ferrari pada 2027, serta Lewis Hamilton yang mungkin pensiun pada tahun itu. Beritahu saya pendapat Anda tentang aturan papaya, kemungkinan Piastri pergi ke Ferrari, masalah teknis mobil merah, dan kemungkinan mengadakan Grand Prix di Korea. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semuanya. Seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk meninggalkan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun di saluran ini. Dari Tuto, kita akan bertemu di video berikutnya.